Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman sekalian, seperti biasa pada malam Ahad setengah 8 malam kita akan mengkaji bersama kitab Safinatun Najah, di mana pada pertemuan pertama minggu kemarin kita membahas mengenai mazhab sebagai pembuka pengantar memahami fikih mazhab Syafi'i. Selanjutnya pada malam hari ini kita akan memulai pembacaan kitab Safinatun Najah. Kita akan membaca sedapatnya sesuai waktu yang telah kami tentukan. Sebelum kita mulai, mari kita bertawassul pada para anbiya, khususnya Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, dan kepada para sahabat tabi'in, pada para wali-wali Allah, dan juga kepada para ulama al-amilin, khususnya mu'alif kitab yang akan kita baca pada malam hari ini, yaitu Syekh Salim bin Abdullah bin Sumber al-Hadrami. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Musannif membuka kitabnya dengan bacaan basmalah, dengan menulis kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, seperti halnya para mu'alif kitab pada umumnya. Karena pertama ada hadis kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au abtar au ajzam. Setiap sesuatu yang baik, yang dimaksud baik oleh para ulama adalah ditafsiri sebagai sesuatu yang tidak haram dan juga tidak makruh, yang tidak diawali dengan bacaan basmalah, maka sedikit barokahnya. Akta itu terputus, kalau pada hewan itu terputus buntutnya. Au abtar au ajzam. Nah, tiga kalimat itu menunjukkan sesuatu yang berkurang nilainya. Artinya sesuatu yang baik berarti bisa sunnah, bisa mubah. Yang tidak diawali dengan basmalah itu ketika dilakukan akan sedikit barokahnya, berkurang barokahnya jika dilakukan tanpa basmalah. Yang kedua adalah ibtida'an bil kitab, mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran dimulai dengan basmalah, dengan bacaan basmalah. Yang pertama yaitu basmalah pada surat Al-Fatihah. Nah, maka para mu'alif, para ulama dalam menulis kitab mengawalinya dengan bacaan basmalah, kemudian setelah membaca basmalah membaca hamdalah. Nah, ini seperti Al-Quran karena mengikuti Al-Quran. Basmalah sendiri itu sudah banyak para ulama yang menulis kitab khusus mengkaji tentang basmalah, dari segi ilmu bahasa Arabnya dan juga dari faedahnya dan lain-lain. Membahas basmalah saja bisa menjadi satu kitab, banyak sekali. Nah, di sini kita akan mengkaji sebagiannya, kita sampaikan sebagian fakta-fakta tentang basmalah. Yang pertama, basmalah adalah intisari Al-Quran. Ini di dalam kitab Bujairimi al-Khatib disebutkan ulama sepakat bahwa seluruh kitab samawiyah, Al-Kutub As-Samawiyah, semua kitab yang diturunkan oleh Allah, yang jumlahnya ada 104, itu semuanya terkandung dalam Al-Quran.
Sedangkan seluruh isi kandungan Al-Quran terkandung dalam Fatihah, Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Sedangkan semua inti dari surat Al-Fatihah adalah basmalah. Nah, ada lagi yang menambahkan basmalah tersebut terkandung pada maknanya terkandung pada huruf ba pada lafaz bismillah tersebut. Ada lagi yang menambahkan bahwa semua itu terkandung maknanya pada titik yang ada pada huruf ba. Maka tidak heran bahwasannya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, seperti disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin, mengatakan lautuyat li wisadatun laqultu fil ba'i minal basmalah wiqra sab'ina ba'iran. Jika dibentangkan alas untukku, kemudian lalu Sayyidina Ali duduk, niscaya aku dapat menjelaskan tentang basmalah sab'ina wiqra ba'irin, 70 momotan onta. Ini sebagai kinayah dari banyaknya makna, banyaknya penjelasan yang terkandung dalam basmalah, sampai-sampai jika diandaikan makna-makna tersebut menjadi sebuah barang itu akan diangkut oleh 70 onta. Karena pada zaman dahulu ketika mengangkut barang menggunakan onta. Lalu basmalah adalah pembukaan setiap kitab yang diturunkan oleh Allah. Bukan hanya pembuka Al-Quran, tapi semua kitab yang diturunkan oleh Allah itu pembukanya adalah basmalah. Nah, akan tetapi yang memiliki keistimewaan seperti tadi, yang meringkas makna Al-Fatihah dan juga meringkas makna Al-Quran, itu basmalah yang terkandung dalam Al-Quran. Karena apa? Karena menggunakan bahasa Arab. Nah, basmalah yang terkandung dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, nah, yang diturunkan sebelum Al-Quran, itu tidak menggunakan bahasa Arab. Ada ulama yang mengatakan bahwa semua kitab yang diturunkan oleh Allah, Allah memberi wahyu kepada para nabinya, pada para rasulnya berupa bahasa Arab. Kemudian para rasul menyampaikan pada kaumnya menggunakan bahasa kaumnya, bilisani qaumi, agar mudah difaham. Lalu selanjutnya ada banyak sekali faedah basmalah. Di antaranya di sini disebutkan dalam kitab Kasyifah, menukil dari Syekh As-Sawi, ketika basmalah dibaca ketika hendak tidur dibaca sebanyak 21 kali, maka seseorang tersebut akan aman pada malam tersebut, aman dari setan, dan juga rumahnya aman dari pencurian, dan juga akan aman dari mati mendadak, kematian yang mendadak. Nah, dan akan aman dari setiap min jami'il balaya, dari setiap musibah. Nah, ini salah satu faedah basmalah. Nah, kemudian selanjutnya adalah pada lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Pada lafaz bismin itu asalnya adalah huruf ba, kemudian disambung dengan lafaz ismun. Akan tetapi alif pada lafaz ismun itu dibuang. Ini berbeda dengan yang ada pada surat Al-Alaq misal. Iqra bismi rabbik. Nah, di situ ada bismi rabbik. Pada lafaz bismi dalam surat Al-Alaq, alifnya tidak dibuang, tetap ditulis ba, kemudian alif berdiri, baru sin, lalu mim. Akan tetapi dalam basmalah itu alifnya tidak ada, ba, kemudian sin, kemudian mim. Nah, ini oleh para ulama dikatakan kenapa kok berbeda, karena pada lafaz basmalah itu kasratul isti'mal, sudah sangat sering digunakan, sering diucapkan, maka alifnya dibuang saja. Toh dengan dibuang semuanya sudah tahu bahwa yang dimaksud adalah ba ditambah dengan lafaz ismun, karena seringnya diucapkan. Kemudian karena kita akan mengkaji kitab fikih, kita akan membahas basmalah dari segi fikih, yaitu membaca basmalah itu hukumnya
tergantung pada kondisi. Jadi ta'tariha al-ahkam al-khamsah, bisa terkena 5 hukum, bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa bisa makruh, bisa haram. Menjadi wajib membaca basmalah wajib ketika dalam hal-hal yang disyaratkan memang membaca basmalah. Contohnya ketika kita sholat. Nah, ketika kita sholat kita membaca Al-Fatihah. Nah, menurut mazhab Syafi'i, Fatihah itu adalah bagian dari menurut mazhab Syafi'i, basmalah itu adalah bagian dari Fatihah, maka wajib dibaca. Ini menurut mazhab Syafi'i. Nah, akan tetapi menurut mazhab Imam Malik, basmalah bukan bagian dari Fatihah. Nah, maka ketika tidak dibaca, itu sholatnya tetap sah menurut mazhab Imam Malik. Begitu juga menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Kemudian basmalah menjadi sunnah, membaca basmalah hukumnya sunnah ketika kita melaksanakan perkara-perkara sunnah. Ya, misal kita sedekah, kita membaca basmalah. Nah, pokoknya semua perkara sunnah ketika dilakukan, kita awali dengan membaca basmalah, itu akan menjadi hukumnya sunnah basmalah. Kemudian bisa menjadi mubah ketika kita membacanya dengan melakukan sesuatu yang hukumnya mubah. Begitu juga ketika kita melakukan perkara makruh, kita mengawalinya dengan membaca basmalah, basmalahnya juga makruh. Atau kita melakukan perkara haram, lalu kita awali dengan basmalah. Misal mencuri, kita lakukan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim sambil mencuri. Nah, ini justru membaca Bismillahnya menjadi haram, bukan barang curiannya menjadi halal, justru malah membaca basmalahnya menjadi haram. Demikian sedikit tentang basmalah, sedikit tentang fatwa-fatwa basmalah, fakta-fakta basmalah yang kita ambil dari beberapa kitab. Nah, kemudian setelah membaca basmalah, musonif membaca hamdalah. Nah, ini juga karena ada hadis kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bilhamdilillah fahuwa aqta au abtar au ajdam. Ini sama seperti hadis basmalah tadi. Nah, akan tetapi yang pertama adalah tadi la yubda'u fihi bismillah, yang kedua la yubda'u fihi bilhamdilillah. Nah, ini bagaimana? Yang pertama mengatakan ketika tidak diawali dengan basmalah akan sedikit barokahnya. Hadis yang kedua mengatakan ketika tidak diawali dengan hamdalah akan sedikit barokahnya. Sebenarnya yang diperintahkan ketika mengawali sesuatu yang baik itu basmalah atau hamdalah. Nah, para ulama mengompromikan kedua hadis ini, bahwa dua hadis ini dapat diamalkan secara bersama. Yaitu dengan mengarahkan pada hadis basmalah sebagai ibtida hakiki atau permulaan yang sesungguhnya, yaitu sebelum melakukan apapun, permulaan awal, sangat awal, nah, itu membaca basmalah. Kemudian hadis mengenai hamdalah difahami sebagai ibtida idhofi. Nah, ibtida idhofi itu adalah sesuatu yang digunakan sebagai permulaan atau memulai sesuatu meskipun sudah didahului oleh perkara lain tapi masih terhitung awal. Nah, maka di sini para ulama, para mu'alif termasuk musannif Safinatun Najah mengawali dengan basmalah yang paling awal, selanjutnya dengan hamdalah. Nah, ini selain juga seperti tadi kami sampaikan mengikuti Al-Quran, setelah basmalah baru hamdalah. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, dan hanya kepada Allah aku meminta tolong atas urusan-urusan dunia dan urusan agama. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, perlu kami sampaikan ada perbedaan antara hamdalah, pujian, dengan syukur. Pertama kita ketahui dulu takrif atau pengertian
alhamdu, pengertian pujian. Pengertian pujian adalah asana bil kalam, memuji dengan menggunakan ucapan, fi muqabalatin ni'am aula. Alal mahmud fi muqabalatin ni'am aula. Memuji dengan menggunakan ucapan kepada Allah, karena dalam hal ini lafadznya adalah alhamdulillah, baik sebagai timbal balik dari nikmat ataupun tidak. Nah, ini yang dinamakan pujian, memuji dengan menggunakan ucapan, dengan kalam. Entah itu pujian tersebut kita sampaikan karena kita diberi nikmat ataupun tidak. Nah, itu namanya pujian. Misal kita contohkan kepada pujian sesama manusia. Nah, kita memuji Zaid karena dia adalah orang yang soleh. Nah, kita memuji Zaid atas kesalehannya, itu tandanya kita memuji Zaid bukan karena Zaid memberikan sesuatu kepada kita. Nah, inilah yang dinamakan pujian, alhamdulillah. Memuji kepada yang dipuji tanpa memandang apakah pujian tersebut karena timbal balik dari pemberian sebuah nikmat atau tidak. Sedangkan syukur itu adalah asana bil kalam al ghairi au ghairi. Memuji baik menggunakan kalam ataupun menggunakan selain kalam. Jadi kalau tadi alhamdulillah pujian adalah memuji khusus menggunakan kalam, menggunakan ucapan. Kalau syukur itu memuji baik menggunakan ucapan atau lainnya. Dan perbedaan yang selanjutnya adalah fi muqabalatin ni'am. Syukur itu adalah sebuah pujian yang diucapkan sebagai timbal balik dari sebuah pemberian. Misal kita memuji Zaid karena dia memberikan sesuatu pada kita. Itu namanya kita bersyukur kepada Zaid, berterima kasih kepada Zaid. Nah, berbeda dengan seperti tadi pujian alhamdulillah. Nah, kita memuji Zaid karena kesalehannya, karena ilmunya, karena dia alim. Nah, ini tidak ada pemberian yang sampai pada kita dari Zaid, tapi kita memuji, itu yang dinamakan pujian. Jadi perbedaan antara alhamdulillah dan asyukru, antara pujian dan syukur ada dua. Yang pertama, alhamdulillah pujian itu khusus menggunakan kalam. Syukur itu bisa menggunakan kalam, bisa menggunakan yang lain. Contoh, syukur kita kepada Allah bukan hanya diekspresikan dengan menggunakan ucapan hamdalah, tapi bagaimana kita menjaga nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita diberi nikmat, diberi kedua mata yang dapat melihat, kita syukuri dengan tidak melakukannya untuk menggunakannya untuk melihat sesuatu yang haram, yang tidak diridhai Allah. Kita diberi lisan yang dapat mengucap oleh Allah, kita gunakan lisan tersebut untuk berzikir dan tidak menggunakannya untuk perkara-perkara yang haram, dan sebagainya. Jadi syukur itu tidak hanya menggunakan ucapan, tapi menggunakan tindakan juga bisa, atau menggunakan hati kita merasa bersyukur. Nah, itu termasuk bagian dari syukur. Perbedaan yang kedua adalah ketika pujian atau alhamdulillah itu sebuah pujian yang diungkapkan tanpa memandang diberi atau tidak, menerima pemberian, menerima nikmat atau tidak. Ketiga, syukur adalah sebuah pujian yang diucapkan setelah mendapat pemberian, setelah mendapatkan nikmat. Itu perbedaan antara alhamdulillah dan asyukru, dua perbedaan. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Salawat dan salam Allah semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang menjadi nabi terakhir, penutup pamungkas para nabi, dan juga kepada keluarga nabi dan para sahabat nabi semuanya. Salawat, para ulama berbeda pendapat dalam menafsiri sholawat yang diberikan malaikat kepada Rasulullah. Jadi disebutkan dalam ayat yang masyhur, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat
bersolawat kepada Nabi. Nah, Allah bersolawat kepada Nabi maknanya adalah Allah memberi rahmat, meninggikan derajat Rasulullah. Itu solawat dari Allah kepada Nabi. Nah, sedangkan solawat dari kita, dari manusia, dan juga dari yang lain, makhluk selain malaikat, baik manusia atau tumbuh-tumbuhan atau bebatuan. Nah, ketika bersolawat, berarti maknanya adalah meminta kepada Allah agar Allah menambah rahmat untuk Rasulullah dan meninggikan derajatnya. Nah, sedangkan solawat dari malaikat kepada Rasulullah, solawat malaikat ini maknanya apa? Innallaha wa malaikatahu, dan juga para malaikat yusalluna, bersolawat kepada Nabi. Nah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang menafsiri bahwa solawat malaikat itu adalah istighfar, memintakan ampunan untuk Rasulullah. Apa gunanya memintakan ampunan? Padahal Rasulullah sudah terjamin tidak mungkin berbuat dosa. Nah, istighfar ketika diucapkan oleh orang yang tidak memiliki dosa itu akan dapat meninggikan derajat. Sedangkan ulama lain ada yang berpendapat bahwa sholawat malaikat maknanya ya sama seperti kita, yaitu memohon untuk menambah rahmat dan meninggikan derajat. Menurut Syekh Ad-Dasuki dalam Hasyiah Ummul Barohin, yang benar adalah pendapat yang kedua, yaitu sholawat malaikat itu sama maknanya dengan sholawat kita. Artinya ketika malaikat dan kita bersolawat, artinya adalah meminta kepada Allah agar menambah rahmat kepada Nabi dan juga meninggikan derajat Nabi. Kemudian di sini disebutkan selain sholawat dan salam, salam yaitu penghormatan. Nah, salam maknanya adalah tahiyah, penghormatan. Selain ditujukan kepada Nabi, juga ditujukan kepada keluarga Nabi. Nah, ini banyak penafsiran mengenai siapa keluarga Nabi. Kan tetapi ada ulama yang memilah-milah. Jika yang dimaksud keluarga Nabi dalam bab zakat, artinya yang tidak boleh menerima zakat, maka adalah seluruh Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, jika yang dimaksud keluarga Nabi fi maqamid doa, dalam makom doa, artinya ketika seseorang mendoakan kebaikan untuk keluarga Nabi Muhammad, maka yang disebut adalah seluruh umat Islam. Nah, jadi kita seluruh umat Islam itu juga termasuk keluarga Nabi secara umum, karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan berbunyi alu Muhammad kullu taqiyyin, keluarga Nabi Muhammad adalah setiap orang yang bertakwa. Nah, maka ketika kita membaca sholawat Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad, nah, secara tidak langsung kita juga mendoakan diri kita sendiri, karena diri kita termasuk orang Islam. Nah, dalam doa ketika disebutkan wa ali Muhammad, seluruh umat Islam tercakup dalam doa tersebut. Nah, ada lagi yang mengatakan Ahlul Bait adalah Ahlul Kisah. Ahlul Kisah itu Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Hasan dan juga Husain, Sayyidina Husain. Nah, itu yang dimaksud adalah Ahlul Bait yang disucikan dari ar-rijsu, dari keburukan-keburukan, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa yutahhirukum tathira. Kemudian di sini musannif selain membaca sholawat juga membaca salam, karena ada sebagian ulama yang mengatakan membaca sholawat tanpa salam itu hukumnya makruh. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, meskipun itu sebuah ibadah, tapi tanpa membaca sholawat itu makruh. Memang benar membaca sholawat mendapat pahala, tapi ketika hanya membaca sholawat tidak disertai dengan salam, itu makruh, kurang baik. Dengan 3 syarat. Yang pertama adalah ketika membacanya
tidak berada di dalam makom Rasulullah. Ketika kita berada di dalam makom Rasulullah, itu yang lebih utama adalah membacakan salam saja, bukan membacakan sholawat. Yang kedua adalah ketika fi ghairil warid, bukan pada sesuatu yang ditentukan bacaannya. Artinya ketika ada suatu ibadah yang ditentukan bacaannya hanya sholawat saja tanpa salam, maka ya kita ikuti hanya membaca sholawat tanpa membaca salam. Nah, ini tidak makruh. Yang ketiga adalah ketika bacaan tersebut dari kita, bukan dari Rasulullah sendiri atau dari Allah. Nah, artinya ketika kita yang membaca sholawat, nah, maksudnya kita adalah seluruh umat Islam. Jika yang membaca adalah Rasulullah sendiri, maka tidak makruh membaca sholawat saja tanpa salam. Atau yang bersolawat Allah. Nah, Allah yang memiliki hukum, bagaimana mungkin kita hukumi Allah? Tidak mungkin Allah melakukan sesuatu yang makruh. Jadi membaca sholawat tanpa salam menurut ulama mutaakhirin itu hukumnya makruh dengan 3 syarat tadi. Yang pertama, fi ghairil hujrah asy-syarifah, ketika berada di luar atau di selain makam Rasulullah. Yang kedua, ketika fi ghairil warid, ketika dalam bacaan yang dalam sesuatu yang tidak ditentukan bacaannya. Dan juga yang ketiga adalah ketika yang membaca adalah kita umat Islam. Selain kepada Rasulullah, keluarganya, sholawat dan salam juga ditujukan untuk para sahabat. Siapakah para sahabat? Yaitu man ijtama'a mu'minan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang pernah berkumpul dengan Rasulullah setelah diangkat jadi Rasul, dan ketika berkumpul dia dalam keadaan beriman. Jadi ketika orang berkumpul dengan Rasulullah akan tetapi hatinya tidak beriman, dia tidak termasuk sahabat. Berkumpul ini bukan tidak harus berkumpul secara satu majelis, tidak. Nah, bisa juga salah satunya melihat, baik Rasulullah melihat orang tersebut atau orang tersebut melihat Rasulullah. Tidak saling pandang, hanya salah satu saja melihat. Itu juga sudah dinamakan sahabat, sudah termasuk sahabat. Atau keduanya berkumpul tapi dalam keadaan tidur. Satu majelis tapi sama-sama tidur. Nah, ini juga termasuk sahabat. Meskipun itu hanya terjadi sebentar sekali. Misal Rasulullah melihat kepada seseorang pada waktu yang sebentar, hanya melirik saja. Itu orang yang dilihat, jika orang tersebut adalah orang beriman, dia termasuk sahabat. Nah, ini berbeda dengan tabi'in. Seseorang dapat disebut tabi'in jika belajar atau berkumpul kepada sahabat dalam waktu yang cukup lama. Nah, berbeda. Kenapa kok sahabat cukup sebentar saja menjadi sahabat? Karena besarnya Nur Muhammad, besarnya cahaya Rasulullah, barokah cahaya Rasulullah. Nah, jadi dipandang sedikit saja itu sudah istilahnya keluberan barokah Nur Muhammad. Akhirnya dia dijadikan sebagai sahabat. Meskipun ketika berkumpul dengan Rasulullah, seseorang tersebut masih kecil. Meskipun masih kecil, jadi tidak disyaratkan harus dewasa. Nah, selanjutnya musannif membaca hauqalah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan untuk menghindar dari maksiat dan juga tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadah kecuali atas pertolongan Allah, zat yang maha tinggi, zat yang maha luhur dan zat yang maha agung. Nah, hauqalah ini juga banyak sekali faedahnya membaca hauqalah. Nah, di antaranya adalah disebutkan dalam sebuah hadis, idza nazala bil insani muhimmun, ketika seseorang memiliki perkara yang penting, urusan yang penting, wa ta'ala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim salasa mi'ati marrah.
kemudian seseorang tersebut membaca hauqalah sebanyak 300 kali, farrajallahu anhu, maka akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Dan banyak sekali faedah dari hauqalah. Termasuk menghilangkan kesusahan itu membaca hauqalah. Faslun arkanul islami khamsah syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Fasal yang pertama menjelaskan rukun Islam, yaitu ada 5. Yang pertama bersaksi, menyaksikan dengan hati, meyakini dengan hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan juga Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi ketika meyakini Allah sebagai Tuhan, akan tetapi meyakini ada Tuhan selain Allah, jadi Tuhannya bukan satu, ada Tuhan selain Allah. Memang meyakini bahwa Allah adalah Tuhan, tapi meyakini ada Tuhan selain Dia, maka dia kufur, tidak sah imannya, tidak sah Islamnya. Wa iqamus shalah, kemudian mendirikan sholat, melaksanakan sholat. Disebutkan bahwa sholat adalah afdhalul ibadah al-badaniyah al-zahirah, ibadah badaniyah zahirah yang paling utama. Badaniyah zahirah adalah artinya sebuah ibadah yang dilakukan dengan badan yang tampak. Maksudnya yang tampak, terlihat orang tersebut sedang melakukan sholat, terlihat gerak-geriknya, tampak. Ini ibadah badaniyah zahirah yang paling utama adalah sholat. Selanjutnya setelah sholat adalah puasa, selanjutnya haji, selanjutnya zakat. Itu urutannya. Maka fardu sholat atau sholat fardu itu lebih baik, lebih utama daripada puasa fardu. Sholat sunnah itu lebih utama daripada puasa sunnah dan lain-lain. Karena sholatnya sendiri secara umum lebih utama dari puasa. Kemudian setelah puasa adalah haji, kemudian membayar zakat. Itu ibadah badaniyah al-zahirah, ibadah yang dilakukan dengan badan dan tampak. Akan tetapi ada ibadah yang lebih utama dari itu semua, hatta dari sholat, bahkan dari sholat, yaitu ibadah badaniyah al-qalbiyah, ibadah yang dilakukan dengan hati. Contohnya adalah iman, lalu makrifat, tafakkur, tawakul, berpasrah kepada Allah, wassabru, kemudian sabar, mengharap rahmat Allah, lalu ridho dengan qada dan qadar Allah, dan lain-lain, termasuk zuhud, menghindari sifat riya, menghindari sifat sombong, dan lain-lain. Itu lebih utama daripada ibadah badaniyah zahirah, ibadah yang tampak. Bahkan dari sholat itu lebih utama ibadah hati, yang dilakukan dengan hati. Tapi tidak berarti cukup melakukan ibadah dengan hati, cukup orang itu tidak memiliki sifat takabur, sifat riya, orang itu cukup beriman, tidak perlu melakukan sholat, bukan begitu. Sholat tetap wajib, ibadah badaniyah zahirah tetap wajib. Tetapi kita sedang berbicara martabah, tingkatan, keutamaan. Bahwa ibadah yang dilaksanakan, menggunakan hati, itu lebih utama dari ibadah yang dilakukan dengan anggota tubuh. Maka ada seseorang yang sholatnya tidak terlalu banyak, maksudnya sholat sunnahnya tidak terlalu banyak, puasa juga tidak terlalu sering. Akan tetapi karena dia hatinya bersih, dia mendapatkan keistimewaan, mendapatkan tempat yang tinggi di hadapan Allah karena hatinya bersih. Hal ini karena ibadah yang digunakan menggunakan hati, kebersihan hati itu lebih utama dari ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, haji, dan lain-lain. Wa ita'u zakah, rukun Islam selanjutnya adalah zakat. Wa shaumu Ramadan, selanjutnya adalah puasa pada bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Nah, di sini perlu kita dudukkan persoalan yang sering terjadi kesalahpahaman. Sampai sekarang banyak yang masih menganggap bahwa ketika seseorang belum melaksanakan haji, Islamnya belum sempurna.
Nah, ini anggapan yang kurang benar. Nah, anggapan ini mungkin benar jika ditujukan pada orang yang sudah mampu melaksanakan haji, akan tetapi dia tidak melaksanakan. Nah, tapi jika ditujukan pada seluruh umat Islam yang belum haji, Islamnya tidak sempurna, ya tentu salah, tentu tidak benar. Banyak orang yang belum pernah melakukan haji, bahkan ulama-ulama besar. Ada Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, beliau ulama besar, ulama terkemuka mazhab Syafi'i. Beliau mengarang kitab Al-Muhadzab. Nah, beliau belum pernah melaksanakan haji. Akan tetapi dalam kitab Muhadzab tersebut beliau dapat menjelaskan secara rinci permasalahan-permasalahan haji. Nah, ini kita tentu tidak mungkin mendiskreditkan orang-orang seperti Imam Asy-Syirazi. Apakah kita akan mengatakan Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi Islamnya tidak sempurna? Siapa kita di hadapan beliau? Nah, maka haji ini wajib bagi orang yang sudah mampu. Nah, kemampuan untuk berangkat haji, nah itu ya tergantung. Tidak wajib diusahakan, tidak wajib seseorang menghasilkan uang agar bisa berangkat haji, tidak wajib. Meskipun itu tentu sesuatu yang baik, memiliki keinginan berangkat haji tentu sesuatu yang baik. Akan tetapi jika memang tidak mampu, lalu dia melaksanakan rukun-rukun Islam, melaksanakan ibadah yang dia mampu, yang wajib atas dia, itu Islamnya juga sudah sempurna. Tidak bisa dikatakan Islamnya tidak sempurna hanya karena dia belum haji, padahal dia tidak mampu. Maka perlu ditegaskan bahwa rukun Islam haji itu ada lanjutannya, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu melaksanakannya. Nah, ini kelas kesalahpahaman seperti ini perlu kita hindari. Nah, artinya kesalahpahaman yang berawal dari kurangnya ilmu, menganggap haji itu wajib bagi setiap muslim. Nah, maka jika tidak mengerjakan, Islamnya tidak sempurna. Seperti seseorang yang tidak melakukan sholat, ini Islamnya Islam-Islaman. Nah, bukan seperti itu. Nah, haji itu wajib bagi orang yang mampu. Ketika tidak mampu ya tidak wajib, dan tidak dilakukan itu tidak mengurangi kualitas keislaman seseorang. Baiklah para pemirsa sekalian, sekian pengajian kitab Safinatun Najah pada malam hari ini. Nah, ternyata waktunya tidak cukup untuk kita membahas mengenai rukun iman. Nah, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya mengenai rukun iman dan mungkin fasal setelahnya. Nah, demikian keterangan dari kami yang kami sampaikan mengenai kitab Safinatun Najah. Jika ada yang bermanfaat, maka tentu itu adalah ilmu dari musannif kitab Safinatun Najah dan juga ilmu dari para ulama. Jika ada yang salah, tentu hal tersebut adalah karena kekurangan akal kami dalam memahami teks-teks atau ucapan-ucapan para ulama, ataupun bisa jadi karena salah dalam menyampaikan. Karena tidak semua orang yang faham itu dapat menyampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.